Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Spot Horror. Di video kali ini, aku akan membahas tentang cerita horor seorang perempuan yang bekerja di pabrik setan. Seorang ibu yang bernama Indah sedang berusaha mencari pekerjaan. Dari pagi, dia menyusuri jalan-jalan di Jakarta. Dia berjalan mendatangi warung-warung makan dan toko-toko untuk menanyakan lowongan pekerjaan. Namun sampai siang hari, Indah tidak mendapatkan pekerjaan yang diharapkannya. Dengan muka yang penuh harap dan kelelahan, dia tetap berjalan menyusuri jalanan kota, sambil berharap ada orang yang mau menerimanya untuk bekerja. Indah sangat mengharapkan pekerjaan itu karena ingin membantu perekonomian keluarganya. Suaminya hanya bekerja sebagai guru honorer. Gajinya tak cukup untuk biaya hidup sekeluarga. Maghrib pun tiba. Dengan langkah gontai, Indah masih berjalan-jalan di daerah Cakung, Kayu Tinggi. Tiba-tiba dia melihat seorang security yang sedang berjaga di depan sebuah pabrik. Sepertinya pabrik pembuatan kompor. Indah kemudian menanyakan apakah ada lowongan di pabrik itu. Dan security pun mengatakan ada lowongan. Dan mulai besok Indah bisa mulai bekerja di sana. Masuk kerjanya dibagi 2 shift, masuk pagi dan masuk sore. Dan terkadang juga ada lemburnya sampai pagi. Demi mendengar omongan security itu, Indah merasa senang sekali, tanpa curiga karena tidak ada tes kerja dan bertemu pihak pemilik perusahaan dulu. Tanpa pikir panjang, Indah menerima pekerjaan itu. Indah pun pulang ke rumahnya dengan gembira. Sesampainya di rumah, dia mengatakan kepada suaminya bahwa dia sudah mendapatkan pekerjaan dan besok bisa langsung bekerja. Besoknya Indah bangun pagi, kemudian mempersiapkan makanan buat kedua anak dan suaminya. Dia menyelesaikan semua rutinitas pekerjaan rumah seperti biasanya. Jam 5 sore, Indah bersiap-siap untuk berangkat kerja. Indah berangkat sendiri naik Metro Mini 45. Sesampainya di tempat kerja, dia mendatangi security yang kemarin dan diantarlah Indah ke dalam sebuah gedung. Di sana banyak sekali pekerja-pekerja yang lain. Sambil berkenalan, Indah kemudian bertanya kepada salah seorang pegawai di sana. Namun orang itu tidak menjawab. Dia hanya memperlihatkan cara memasang sebuah kompor. Tanpa bicara lagi, Indah pun melakukan pekerjaan itu dengan tekun. Namun anehnya, semua orang yang ada di sana tidak berbicara. Mereka hanya fokus bekerja sambil sesekali mengangguk-anggukkan kepalanya. Indah berusaha menahan rasa kantuk dan capek karena baru beradaptasi dengan pekerjaan ini. Tak terasa sudah subuh. Indah pun bersiap-siap untuk pulang. Dia bergegas keluar dari gudang dan berjalan menuju jalan raya. Karena Metro Mini sudah tidak beroperasi, akhirnya Indah pulang naik ojek. Besoknya Indah masuk pagi. Jam 9 dia berangkat dan diantar oleh suaminya. Sesampainya di tempat kerja, dia langsung bekerja, memasang sumbu kompor, memindah-mindahkan kompor, serta mengemasnya ke dalam kardus. Singkat cerita, maghrib pun tiba. Indah kemudian beristirahat sambil menunggu sang suami menjemputnya. Sementara di depan, suaminya sedang menunggu Indah keluar dari pabrik. Karena sudah setengah jam Indah tidak kunjung keluar, akhirnya sang suami bertanya kepada seorang satpam yang kebetulan sedang bertugas dan tidak jauh dari lokasi. "Pak,
Kok istri saya belum keluar-keluar dari pabrik ya? Seharusnya kan udah keluar sejak setengah jam yang lalu. Tanya suaminya Indah. Pabrik yang mana, Pak? Satpam balik bertanya. Pabrik kompor itu, Pak. Jawab suaminya Indah sambil menunjuk ke lokasi di mana istrinya bekerja. Ah, Bapak bercanda kali. Pabrik kompor itu kan sudah terbakar 2 tahun yang lalu, Pak. Dan semua pekerjanya meninggal. Jawab satpam itu. Suami Indah terkejut. Dia pun buru-buru mendatangi tempat itu. Dilihatnya sang istri sedang tertidur pulas pada sebuah gudang kosong tanpa penghuni. Indah pun dibangunkan dan bergegas diajaknya untuk pulang ke rumah. Setelah kejadian itu, Indah menderita sakit yang lumayan parah, serta mengalami syok dan trauma. Sampai akhirnya, Indah meminta kepada suaminya untuk dipulangkan ke kampung halamannya untuk dirawat di sana. Namun setelah 2 bulan, sakit yang diderita Indah malah semakin parah, hingga dia akhirnya meninggal dunia. Sungguh tragis kejadian yang dialami Indah ini. Semoga dengan cerita ini, kita semua dapat lebih hati-hati. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.